Jadi kita di sini bakal nge-review film Don't Look Up yang secara resmi tayang di Netflix Amerika Serikat pada tanggal 10 Desember 2021. Kemudian tayang di Netflix Indonesia dari tanggal 24 Desember 2021. Ya, betul sekali. Jadi buat happy people yang belum tahu dan kayak tanya-tanya film Don't Look Up ini tuh kayak film genre apa sih, kayak gimana? Jadi film Don't Look Up ini memiliki beragam genre ya, kayak fiksi ilmiah dapat, dramanya dapat, komedinya dapat, jokesnya pun masuk gitu. Jadi film ini lengkap banget. Nah, si film ini disutradarai juga sama Adam McKay dan kebetulan diproduksi juga sama dirinya sendiri serta temannya Kevin Messi. Betul. Jadi film Don't Look Up ini tuh menceritakan tentang kedatangan komet yang akan datang menghantam bumi gitu. Nah, komet ini tuh ditemukan sama Kate Dibiasky yang diperankan oleh Jennifer Lawrence gitu. Terus kemudian perhitungan itu dilakukan sama Dr. Arnold Mendy yang diperankan sama Leonardo DiCaprio. Jadi itu perhitungannya tuh kayak berapa lama lagi sih si komet ini tuh bakal sampai ke bumi gitu. Terus habis itu mereka kemudian melakukan apa ya? Istilahnya menyampaikan pesan-pesan itu tuh ke semua orang gitu, tapi kayak nggak ada yang peduli kayak gitu. Oke, kemudian dukungan datang tiba-tiba dari presiden yang mana hal tersebut menjadi salah satu ajang kampanye pemilunya. Sampai pada saatnya peluncuran roket yang membawa alat untuk menghancurkan komet melakukan lepas landas. Namun dibatalkan karena ulah Peter Isherwell yang mengatakan komet tersebut bisa menjadi sumber daya yang besar demi kemajuan teknologi. Namun usaha dari Peter Isherwell pun juga gagal dan berakhirlah komet sampai ke bumi. Nah, menariknya dari film ini nih Happy People, jadi film itu menggambarkan bagaimana sih sebuah isu yang penting itu tersebar di dunia. Kayak namun berbagai respon terkait isu itulah yang pengen diangkat nih dari film ini tuh. Nah, gitu. Jadi kayak yang udah dikatakan sama Isti tadi, jadi film ini terkait sebuah komet yang akan menghantam bumi dan akan menyebabkan pembunuhan massal gitu loh. Tapi si masyarakat tuh kayak istilahnya kayak lo udah tahu kapan kiamat tapi lo nggak peduli gitu. Ya itu awal dari ketidakpedulian tuh, karena itu balik lagi ke pemerintahnya, ke kepemimpinannya kayak nggak terlalu khawatirkan si isu ini tuh. Jadi kayak si bawahannya atau rakyatnya pun ikut nggak peduli, meskipun ada beberapa yang peduli sama isu ini, tapi nggak sedominan yang nggak terlalu peduli itu. Nah, film ini tuh juga menampilkan kayak ya itu tadi ya dibilang para penguasa itu egois, mereka tuh mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan orang banyak. Terus habis itu orang-orang yang pintar yang kayak Peter Isherwell tadi juga dia tuh sepintar itu tapi dia ya lebih mementingkan bisnisnya, memanfaatkan sumber daya yang ada padahal itu membahayakan orang banyak gitu. Terus habis itu banyaknya kekuasaan yang semena-mena, adanya nepotisme, korupsi juga, terus dihadirkan tuh masyarakat yang peduli tapi tuh kayak gak punya dukungan gitu. Mereka menebarkan kebenaran tapi tuh gak ada yang mendukung gitu. Tapi malah dan mereka tuh lebih milih buat update sama gosip-gosip artis gitu loh. Di media sosial. Iya. Nah, ada yang jauh lebih penting gitu tapi mikirnya gitu. Karena menyangkut kehidupan mereka kan. Gitu. Pada intinya juga film ini seperti menyindir kita yang tidak peduli akan isu yang penting terkait bagaimana bumi kita ini sekarang gitu loh. Banyaknya fenomena alam yang terjadi tak lepas kaitannya dengan ulah manusia itu sendiri. Menyindir kita bagaimana bisa bumi sudah tua tapi masyarakat kok nggak ada yang peduli. Padahal ini tempat tinggalnya sendiri gitu loh. Bagaimana bisa masyarakat lebih peduli dengan berita gosip dari menutup mata akan kenyataan yang terjadi pada bumi kita yang udah tua banget ya usianya bumi kita ini ya. Gitu loh. Nah, terlepas dari isu yang diangkat nih, Bekel Listi Gayu, konsep dari film ini sebenarnya seru banget gitu loh. Sebenarnya kayak dilihat dari awalnya aja kayak tipografinya tuh kayak udah kelihatan banget gitu loh, sampai saat mereka kayak castingnya, terus kayak sutradaranya dan lain-lainnya, itu kayak nggak berantakan gitu lah. Pokoknya berantakan gitu lah. Iya, berantakan banget. Nah, dan sama bisa disimpulkan film itu mengusut konsep chaotic. Emang itu. Jadi kayak kan kalau Enola Holmes kemarin tuh kayak ngomongin nge-freeze juga kan. Nah, di sini juga ada nge-freeze, cuman bedanya kalau Enola Holmes tuh kan bikin kayak komedi gitu nggak sih? Tapi tuh kalau di sini tuh kayak beneran kelihatan banget absurdnya gitu loh, kayak aneh banget itu ada di sini gitu. Terus habis itu kalau jadi tuh sebenarnya udah kelihatan banget dari awal si film ini Di sini awal. Iya, pokoknya dari awal tuh udah kelihatan banget bahwa konsepnya tuh emang gak jelas, konsepnya tuh emang absurd dan banyak juga kata-kata yang bikin kayak gitu, kayak emang gak jelas gitu, bikin kita kayak apa sih ini maksudnya gitu ya. Dan pengambilan dari itu tuh didukung sama pengambilan shotnya juga sih gitu.
Dan benar saja sih pengambilan gambar yang dilakukan banyak niche workers yang tentunya disengaja banyak follow yang shaking getar-getar gitu jadinya ya, jadi nggak stabil gitu. Banyak juga close up, juga happy people yang sudah nonton pasti tahu deh maksud kita itu kayak gimana gitu kan. Salah satu contoh cut to cut dan move on kamera yang absurd atau konyol ini ada di scene di mana Dr. Randall dan Kate pertama kali tampil di media. Di situ kelihatan banget pengambilan shoot dan editingnya tuh berbeda dari film kebanyakan. Nah itu benar banget. Terus tadi kan udah ngomongin shootnya, editingnya, terus kita pengen membahas soal audionya. Jadi audionya cukup mendukung banget ya sih, kayak kalau misalnya kita tahu film ini Brooklyn Nah, Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Yes. Itu dia tuh kayak kurang lebih film ini tuh kayak vibe itu sama banget loh ya people. bukan di belakang back soalnya ada ketawa-ketawa atau bahkan kayak gitu, cuman kayak kalau kalian tahu audio dia kayak ding 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 pokoknya absurd gitu kan. Iya kayak gitu gitu. Jadi Gitu. film itu benar-benar absurd lah, terutama emang dari audionya juga. Tuh. Sama ini mungkin ada beberapa apa ya, orang awam tuh kan bingung gitu kayak gitu sebenarnya film apa sih gitu, bikin mikir gitu. Nah tapi itu seru banget karena ya kreatifnya tuh beneran apa ya, jadi konsep yang sengaja mereka hadirkan gitu, dan itu konsisten banget dari awal sampai akhir itu emang konsep kayak gitu gitu. Terus banyak banget juga dark jokes yang tapi American style yang sebenarnya juga aku kurang paham, jadi kalau misalnya teman-teman kepo tentang kayak dark jokesnya tuh apa aja sebenarnya bisa dicari di Google sih kalau lebih detailnya gitu. Iya. Film Bertabur Bintang ini nggak cuma menghadirkan adegan komedi aja yang absurd tentunya, yang miris juga, tapi juga punya adegan haru, sedih gitu loh. Iya. Sedih, kenapa bisa haru? Apalagi buat endingnya, dimana akhirnya mereka, orang percaya akan ada komet ini kayak sudah pas aja deh ya, komet akan mengenai bumi karena sudah Kayak udah ikhlas terlanjur gitu loh, ya. gimana lagi gitu loh, effortnya udah gak dihargai gitu sih. Terus juga yang paling ini, apa namanya, momen dimana dia makan bersama malam-malam itu loh. Iya, Itu kan dia malam-malam makan gitu. bersamanya sama orang-orang terkasihnya ya, ibaratnya ini momen terakhirnya gitu loh. Bahkan ketika ada gempa, mejanya itu goyang-goyang, lampunya hidup mati, tapi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menikmati pertemuan terakhirnya itu. Sampai pada akhirnya semuanya musnah karena datangnya komet. Nah gitu. Terus ngomongin soal endingnya, Pak, menurut aku tuh endingnya tuh pas gitu loh. Ya. Gimana? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Untuk bertanya. Jadi kalau misalnya ending itu menurut aku ya, jadi si film itu benar-benar mencoba menampilkan atau menggambarkan realitanya gitu. Kan itu awal cuma isu doang kan, Iya, isu iya. meteor bakal jatuh. Nah ternyata itu memang digambarkan, ditampilkan bahwa ada isu meteor yang panjangnya 4 sampai 6 km itu menghantam bumi gitu loh, dan yang tetap aja gitu loh ada absurdnya gitu loh. Ya. Jadi sih ada orang-orang yang selamat kan, orang-orang yang selamat yang berhasil keluar dari bencana itu, terus akhirnya kayak mereka tuh pindah ke planet lain Jadi gitu mereka loh. nyari gitu tapi 22.000 tahun kemudian Itu lama banget ya sih. Itu Kok lama bisa? banget Gitu, sih. ya. Tahun kemudian, dan yang lebih anehnya kayak mereka semua pas nyampe ke planet baru itu kayak naked gitu loh, telanjang. Iya. Keluar kayak Iya, wow. bener-bener. Gak pakai pakaian celana gitu. Wow, gak tahu. Ini langsung hah? Gitu kan kayak hah? Sama ini apa ya, kalau ngomongin case kayak gitu, kalau teman-teman suka Timothée Chalamet gitu ya, Timothée Chalamet tuh sayang banget hadirnya tuh kayak di belakang banget, tapi dari karakternya tuh bagus kayak dia tuh meskipun berandal, pang gitu-gitu anak kayak gitu, tapi tuh justru tuh dia tuh paling beriman di antara semua case gitu loh. Terus nggak cuma Timothée Chalamet, semua karakter juga kayak dibuatkan awalnya emang karakternya aneh gitu kan. Nah itu tuh konsisten gitu dari awal sampai akhir filmnya tuh emang karakternya tuh aneh semua gitu. Terus habis itu paling yang keren itu karakter Kate, karena dia kan itu teguh kan dirinya, dan itu emang dia kayak gitu dari awal sampai akhir film kayak gitu. Terus ngomongin apa ya? Part Ngomongin yang ini disuka aja, atau part nggak yang disuka dari disuka. kalian nggak sih? Disuka. Kalian Suka apa? kamera kamu ya. Aku dulu ya. Iya. Part yang bikin aku suka dan rasanya puas banget ngeliatnya ya. Apa tuh? Ketika di forum gitu ada masa di depannya itu kalau nggak salah ada kepala staf Presiden. AS itu ya. Nah dia tuh bilang don't look up. Tapi ternyata salah satu masanya itu melihat ke atas secara tidak sengaja dan ternyata benar ada meteor yang menuju ke bumi. Lalu teman-temannya itu yang masa-masa itu juga terdistrak oleh itu, jadi ikut-ikutan lihat ke atas dan ternyata benar. Mereka menyadari fakta itu benar gitu. Dan ternyata setelah itu dan yang membuat ini ya buat aku puas nih. Yang orang yang ngomong itu, yang staf AS itu langsung dilempari botol dan sebagainya, puas banget sih karena ya itu dia, mereka itu terasa terbohongi oleh itu Ya, gitu. Itu sih, jadi ya. itu sih momen dimana aku tuh puas banget. Soalnya kesel banget kayak orang-orang tuh percaya kalau mereka tuh lihat pakai mata kepala sendiri. Iya. Gitu. Harus Padahal ngambil gitu. di filmnya tuh udah dikasih bukti-bukti dari bahan ilmuwan Iya. gitu. Tapi tuh mereka nggak percaya gitu loh. Betul.
Terus kalau aku bagian yang disuka bukan disukain kayak lagi gitu gitu. Pas mau peluncuran misi kan, misionya itu buat ngancurin si kometnya. Terus tiba-tiba dibatalin sama Peter apa sih? Ritual ya. Itu harus kesana bash. Nah, itu kan tiba-tiba mau dibatalin si misinya padahal kayak dari ilmuannya terus yang udah gak seneng terus tiba-tiba ada kabar dibatalin karena katanya tuh si komet ini tuh mengandung sumber daya yang bisa dikelola buat manusia yang punya harga jual tinggi. Jadi kayak si pemusnahan itu ditunda atau nggak jadi gitu loh. Tapi akhirnya endingnya sama aja juga sih bash juga nggak bisa bikin itu tuh jadi sumber daya dan tetap aja menghantam bumi gitu ya, hancur. sama aja. Setelah kalian ngomongin yang kalian suka atau kalian greget tuh aku ngomongin ini sih mungkin kayak kekurangan dari film ini ya. Kekurangan film ini tuh sebenarnya ya karena dari ada Mungkin sendiri yang emang genrenya tuh udah satir jadi kayak nggak bisa diterima sama semua orang gitu loh ya karena itu tadi nggak semua orang bisa menerima film-film satir, film-film yang dark jokes kayak gitu. Tapi mungkin yang bikin kita bisa enjoy nontonnya karena ini ngomongin sci-fi nih. Sci-fi kan apa ya? Sering banget nih udah kan kayak Interstellar, tentang astronot dan luar angkasa itu udah sering karena itu dibawain gitu biar lebih ringan nyampe ke kita gitu. Ya, betul banget. Itu ngomongin apa ya? Ratingnya, rating film ini dong. Rating film ini. Kalau menurut aku ya, kebetulan aku suka film-film yang maksudnya kayak gila genrenya antariksa gitu dan kayak pembawaannya juga menurut aku ya masuk-masuk aja apalagi ada pemeran yang wow gitu Leonardo DiCaprio gitu yang dia udah banget keren-keren. Ariana Grande juga ada. Jadi keren lengkap. Jadi kalau buat aku ratingnya tuh 8 bisa lah. Sampai lah. 8 ya? Oke, kalau kamu 8, aku dikit-dikit ya, aku 7,8 dari 10 karena momen absurdnya tuh kelihatan banget di akhir yang dia 20 tahun ya tiba-tiba dalam keluar dari mesin itu ya terus apa kayak melihat bumi itu udah berubah gitu loh banyak hewan-hewan gitu bumi itu aku kira itu planet lain tau tapi menyerupai bumi nggak sih? Iya, menyerupai, oke cuma tiba-tiba keluar terus ada hewan-hewan itu dan saya puasnya adalah ketika presiden Amerikanya itu dia dimakan sama salah satu hewan yang ada di planet itu gitu sih jadi itu konyol dan juga tadi udah disebut di awal ya itu dalam keadaan telanjang semua gitu ya jadi itu kayak konyol banget dan itu mengagetkan sih gitu sih kalau aku 7,8 aku berapa ya? 8 sekali soalnya ini sebenarnya pesannya itu keren banget yang mau disampaikan gitu karena ya karena emang satir ya jadi meskipun absurd tetap si mirisnya tuh ironisnya tuh ada dapet gitu mungkin ya sekian aja review film dari kita Happy People soal Don't Look Up jangan lupa untuk komen, like, and subscribe terus juga jangan lupa nonton video-video yang lain nonton movie review, movie news, movie reaction semuanya harus jangan lupa juga follow media kita di Instagram yang @movie.media gitu sekian gak sih dari kita sampai jumpa sampai jumpa dadah